Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai penulisan sintaks dalam PHP di sini teman-teman. Coba kita buat file baru, file, new file, kita simpan dulu, Ctrl S atau file save, kita simpan di C, ini sum htdoc di folder yang sudah kita buat yaitu di PHP web di sini. 1 titik sintaks penghubung PHP. Kita bikin namanya itu misalkan 3 penulisan underscore syntax.php. Jangan lupa ya pakai titik PHP teman-teman ya. Kita klik sini save. Ini dia. Jadi kita akan bahas yaitu mengenai penulisan sintaks PHP di sini ya teman-teman ya. Jadi ada 2 cara untuk menuliskan sintaks PHP teman-teman ya. Yaitu yang pertama yaitu dengan cara menuliskan dia PHP di dalam HTML teman-teman. Ya, atau disebut juga namanya dia embedded script ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Kemudian yang kedua ada juga namanya HTML di dalam PHP atau disebut juga namanya non embedded script. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini dia penulisannya ya. Kita akan bahas yaitu mengenai embedded script dan PHP script. Tetapi sebelumnya ini kita bikin komentar dulu ya. Kita blok di sini Ctrl / ya. Ini dia komentar untuk HTML ya teman-teman ya. Tanda lebih kecil, tanda seru, penghubung min, kemudian min, tanda lebih besar. Ini untuk HTML. Coba kita buat di sini dia kerangka HTML-nya di sini teman-teman. Kita ketikkan di sini tanda seru, kemudian kita tekan tab, otomatis terbuat di sini kerangka HTML-nya di sini teman-teman ya. Kita tekan tombol tab di sini, tab lagi untuk menuju ke bagian title. Kemudian kita buat title-nya yaitu penulisan sintaks pada PHP. Oke, tekan tab untuk menuju ke bagian bodinya. Jadi pertama sekali kita akan jelaskan yaitu mengenai penulisan sintaks yaitu PHP di dalam HTML ya teman-teman ya, atau disebut juga namanya tadi apa teman-teman, embedded script ya teman-teman ya. Coba kita bikin komentarnya Ctrl /. Coba kita buat dia H1 ya teman-teman ya, tab. Saya kita bikin halo, selamat datang. Misalkan kita bikin Guntur Mahaputranya di teks PHP teman-teman ya. Kita bikin PHP di sini tab. Oke, seperti itu. Echo misalkan Guntur Mahaputra. Oke, seperti itu. Misalkan di IT host media center misalkan seperti itu teman-teman ya. Coba kita simpan di nomor 3 ini teman-teman ya. Berarti ini kita hapus ini. Ini dia tadi penulisan penghubung sintaks PHP ya. Bisa kita klik ini atau bisa juga dengan kita ketikkan di sini teman-teman ya. 3 penulisan penghubung sintaks titik PHP, enter. Ini dia. Ini dia tampilannya seperti ini teman-teman ya. Halo, selamat datang Guntur Mahaputra ya di IT host media center ya. Ini dia maksudnya teman-teman ya, kode PHP di dalam teks HTML ya. Seperti itu ya, kode PHP di dalam HTML ya. Coba kita kasih warna dulu ya, misalkan font ini kita pindahkan, coba Ctrl X ya, kita cut, kita pindahkan ke sini, paste. Coba kita bikin warnanya ya, misalkan warna merah, kita simpan. Nah ini dia teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Selamat datang Guntur Mahaputra. Jadi Guntur Mahaputra ini dibuat dengan kode PHP teman-teman ya. Ini dia penjelasan mengenai PHP di dalam HTML. Coba kita buat lagi dia contoh lainnya teman-teman ya. Ini contoh lain. Kita bikin komentar. Misalkan kita membuat menampilkan tanggal ya teman-teman ya. Misalkan kita bikin kode HTML-nya dulu P, misalkan tab. Misalkan kita buat dia menampilkan tanggal, kemudian bulan, tahun. Ini dengan menggunakan embedded script PHP. Coba kita buat BR dulu untuk pindah baris ya teman-teman ya nanti ya. BR seperti ini. Kita bikin dia fontnya, kemudian kode PHP-nya PHP tab, enter. Kita buat echo misalkan di sini. Fungsi date di sini, D untuk tanggal, M untuk bulan, kemudian Y besar untuk tahun di sini teman-teman, titik koma. Coba kita simpan, kita refresh di sini.
Ini dia tampilan seperti ini teman-teman ya. Coba kita buat dia tampilannya supaya ke tengah ini teman-teman ya, supaya ke tengah ya. Misalkan kita bikin P line center misalkan, supaya dia ke tengah ya. Kemudian untuk fontnya kita bikin size-nya, misalkan kita bikin dia 6, warnanya kita bikin green misalkan, hijau ya teman-teman ya. Ini contoh aja. Kemudian untuk tampilan hurufnya kita bikin dia tampilannya misalkan Arial ya teman-teman ya. Seperti ini ya, bisa teman-teman pilih ya tampilan page-nya ya atau fontnya ya. Ini di Word ini. Ini dia teman-teman ya, bisa tinggal ketikkan aja nih, ada Calibri ya, atau yang lainnya, tampilan stylenya bisa kita pilih ya. Misalkan seperti itu ya, bisa kita pilih dari situ. Coba kita simpan dulu, kita refresh ini, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, warna hijau ya. Coba kita buat dia Calibri, coba Calibri, kita simpan, kita refresh, maka stylenya seperti ini teman-teman ya. Ini tampilannya. Jadi ini penjelasan mengenai kode PHP di dalam HTML ya teman-teman ya, atau disebut juga namanya embedded script. Selanjutnya kita akan jelaskan di sini ya, yang kedua yaitu HTML di dalam PHP teman-teman ya. Yang kedua HTML di dalam PHP, atau juga disebut namanya non embedded script di sini. Ini dia, kita bikin komentar ya. Jadi untuk yang kedua ini dia kebalikan dari yang pertama teman-teman ya. Kalau tadi yang pertama kode PHP di dalam HTML, sekarang kebalikannya yaitu kode HTML di dalam PHP. Ini gaya penulisan yang kedua. Misalkan contohnya kita bikin tag PHP-nya PHP tab. Nih, seperti ini. Misalkan kita bikin echo di sini. Kita bikin kode HTML-nya teman-teman ya. Kita menggunakan H1 di sini ya untuk heading. Nih, kita bikin keterangannya misalkan halo, selamat datang di PHP. Ini seperti ini teman-teman. Kita tambahkan titik koma di sini, kita simpan, Ctrl S. Coba kita refresh di sini teman-teman ya. Maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Halo, selamat datang di PHP. Kemudian untuk penulisan HTML di dalam PHP ini yaitu contoh lainnya, misalkan contoh lain. Contoh lain, kita bikin komentarnya. Misalkan kita bikin echo di sini teman-teman ya. Echo di sini teman-teman ya, echo. Ini belum di dalam tag PHP teman-teman ya. Ini saya cut aja, saya pindahkan ke bawah ini dia. Ini dia echo. Kita tambahkan lagi misalkan di sini dia tag P di sini. Kita akan buat tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, tetapi dia dengan menggunakan kode HTML di dalam PHP. Coba kita copy aja ini. Kita copy, Ctrl C. Kita pastikan ke sini teman-teman. Coba kita bikin fontnya di sini teman-teman. Kemudian kita atur size-nya sama dengan 6 ya. Jadi kalau misalkan untuk kode HTML kita bisa tidak menambahkan tanda kutip 2 di sini teman-teman ya. Kemudian misalkan warnanya kita bikin warnanya blue atau biru. Selanjutnya paste-nya kita kasih namanya Arial ya teman-teman ya di sini ya. Ini titik koma. Coba kita tutup dulu ini di sini. Kita tutup dia kode HTML-nya yaitu fontnya ini. Kita tutup ya teman-teman ya untuk fontnya. Kemudian kita tutup untuk paragrafnya di sini teman-teman. Ya, P-nya di sini ya. Kita tutup di sini, titik koma di sini. Kemudian yang ingin kita tampilkan yaitu di sini dia echo date-nya ya teman-teman ya. Date D M Y. Ini seperti ini teman-teman. Coba kita simpan, coba kita jalankan di sini. Coba di sini ada error ya teman-teman ya. Ini pada line ke-31 katanya di sini. Oh, ini dia teman-teman, ini dia komentar untuk HTML ya teman-teman ya. Jadi kalau komentar untuk HTML dia seperti ini. Sementara ini di dalam PHP, jadi komentarnya harus komentar untuk PHP. Coba kita hapus di sini. Kita hapus di sini. Kita bikin komentarnya Ctrl/ untuk PHP di sini ya. Kita simpan, coba kita refresh lagi. Maka dia akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Tapi ini belum ke tengah, coba kita ketengahkan lagi. Berarti P-nya ini kita tambahin kodenya align sama dengan center. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Maka hasilnya sama ya teman-teman ya.
tetapi dia penulisannya berbeda teman-teman. Satu dia menggunakan penulisan PHP di dalam HTML atau embedded script, kemudian yang satunya lagi dia menggunakan HTML di dalam PHP di sini teman-teman, atau dia non embedded script. Jadi yang direkomendasikan nanti kita akan menggunakan yang pertama ya teman-teman ya, PHP di dalam HTML, supaya dia nanti kode HTML dan kode PHP-nya dia terpisah teman-teman. Kita bisa membedakan mana kode PHP-nya dan mana kode HTML-nya, sehingga memudahkan kita dalam mengetikkan program kita nanti teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa kalau kita belajar PHP itu kita seharusnya sudah belajar HTML dan CSS ya teman-teman ya, ataupun JavaScript. Jadi HTML ataupun CSS itu kalau misalkan kita ibaratkan dia seperti jasadnya teman-teman ya, untuk mendesain tampilannya. Jadi supaya dia punya jiwa ya, punya rohani kalau misalkan di bagian badannya, maka kita menggunakan PHP-nya ya, supaya nanti website kita itu dinamis teman-teman. Jadi itu dia teman-teman ya, materi kita dan praktek kita, yaitu mengenai penjelasan apa itu PHP, kemudian alasan menggunakan PHP, software yang dibutuhkan ya untuk menjalankan PHP, kemudian cara kerja PHP, ada juga script PHP ya, aturan penulisan PHP, kemudian penulisan komentar pada PHP, dan cara membuat dan menjalankan script PHP. Selanjutnya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Jika misalkan ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar ya teman-teman ya, mengenai dari penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin juga ada saran ya ataupun tambahan, silahkan teman-teman juga ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Maputra dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.